Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Kabar baik, Ibu. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arianti Mona. Saya yang akan mengasuh mata pelajaran kimia pada kelas 10. Sebelum kita memulai dengan pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini siapa yang ketua kelas? Saya, Ibu. Ada berapa siswa semua di dalam kelas ini? 6, Ibu. Semua hadir? Hadir. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang struktur atom, sebelum masuk dalam materi, kira-kira ada yang ingin memberi pendapat tentang apa itu atom? Oke, silahkan. Baik Ibu, kalau menurut saya atom itu adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang lain? Pas. Oke. Ya, jadi atom ini adalah satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi di dalam atom itu ada inti, dan inti ini dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Nah, ada 5 orang yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian atom, dan teorinya ini berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu. Jadi kira-kira ada yang tahu ahli pertama yang mengemukakan pendapatnya tentang atom? Saya, Ibu. Silakan. Yang mengemukakan pertama kali teori atom itu yaitu John Dalton, Ibu. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Ya, jadi yang pertama itu adalah Dalton. Nah, Dalton ini dia dari Inggris. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa atom merupakan bola pejal. Nah, pejal ini dia seperti bola yang keras, padat. Dia seperti bola tolak peluru. Pernah lihat? Pernah, Ibu. Oke. Jadi dia mengemukakan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, bentuk atom Dalton itu dia seperti ini. Jadi seperti ini saja, dan dia tidak bermuatan. Dia hanya dikelilingi oleh elektron, awan elektron itu. Nah, dia merupakan model atom yang paling sederhana. Kemudian yang kedua ada Thomson. Nah, kalau menurut Thomson ini dia mengemukakan bahwa atom
berbentuk seperti roti kismis. Karena atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Jadi model atom Thomson itu dia seperti ini. Anak perhatikan gambar ini adalah model atom dari Thomson. Nah, di dalam model atom ini, Thomson berpendapat bahwa jumlah muatan, baik itu positif maupun negatif, itu jumlahnya sama. Nah, teori yang ketiga yaitu Rutherford. Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai atom Rutherford? Saya Ibu, Oke, silahkan. menurut saya Rutherford berpendapat bahwa seorang ahli fisika yang berasal dari Dari Selandia. ulang. Menurut saya atom Rutherford adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Ya, kita berikan aplaus. Ya, jadi menurut Rutherford ini model atomnya itu seperti tata surya, dan inti atomnya itu dia bukan padat tetapi dia berongga. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Tidak terlalu bagus, tapi di dalam materi itu sudah ada gambar yang jelas. Jadi menurut Rutherford ini, inti atomnya ini dia seperti bola berongga yang dikelilingi oleh elektron. Ya, jadi teori yang keempat itu dari Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini dia dari Denmark. Dia berpendapat bahwa elektron di dalam atom bergerak mengelilingi inti dan lintasan-lintasan pada lintasan-lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi. Jadi ini juga seperti bentuk tata surya ya. Jadi elektron-elektron ini mengelilingi inti atom, namun tidak memancarkan energi. Jadi model atom Niels Bohr itu seperti ini. Jadi dia mempunyai lintasan, dan lintasan itu disebut sebagai kulit. Ya, jadi untuk memperjelas gambar dari atom Niels Bohr ini sama seperti bola bumi, di mana inti bumi ini dikelilingi oleh beberapa lapisan seperti litosfer, atmosfer. Nah, itu yang menurut Niels Bohr itu muatan-muatan ini, elektron-elektron ini
dia bergerak pada lintasan. Nah, teori yang kelima yaitu tentang mekanika kuantum. Nah, teori ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger dan model atomnya itu berupa atom dengan inti atom dan proton beredar di bagian tengah. Jadi model atomnya itu hampir sama seperti atom Niels Bohr. Jadi modelnya seperti ini. Nah, pada bagian-bagian ini elektronnya tidak bisa kita tentukan ada di bagian mana, karena dia tersebar dan melalui lintasan ini kita tidak dapat menentukan elektron berada pada posisi mana. Jadi dia bergerak terus, kita tidak bisa menentukan di mana posisinya. Nah, dari kelima model atom ini, kira-kira menurut adik-adik semua, mana model atom yang paling sederhana menurut adik-adik? Menurut saya Ibu, Ya, model atom yang paling sederhana dari antara kelima model itu yaitu model atom Dalton, di mana bentuknya itu seperti bola pejal, Ibu. Terima kasih. terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada partikel dasar penyusun atom. Kira-kira ada yang tahu? Oke, kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kira-kira ada berapa partikel dan partikel-partikel apa yang menjadi penyusun atom? Saya Ibu. Oke, silahkan. Baik Ibu, kalau menurut saya itu ada 3 partikel dasar penyusun atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Nah, elektron ini adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Jadi, kalau yang muatannya negatif itu disebut sebagai elektron. Sedangkan yang bermuatan positif ini disebut sebagai neutron atau inti atom. Inti atom itu dia otomatis bermuatan positif. Mohon maaf ya, yang bermuatan positif ini adalah proton, sedangkan neutron itu dia tidak bermuatan apa-apa. Nah, sekarang kita masuk pada nomor atom dan nomor massa. Jadi untuk menentukan suatu atom pasti ada yang namanya nomor massa dan juga nomor atomnya. Kita langsung pada contoh. Contohnya, nah, dia memiliki lambang Z, sedangkan nomor massa itu memiliki lambang A. Jadi kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya tentang isotop, isoton, dan isobar? Kira-kira dari adik-adik sekalian? Saya Ibu, Silakan. menurut saya isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Yang berikut isobar adalah atom yang mempunyai nomor atom berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Sedangkan isoton adalah atom yang memiliki
memiliki atau mempunyai nomor atom dan nomor massa yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Oke, terima kasih. Dan kita berikan aplaus sekali lagi. Oke, jadi kita masuk pada contohnya ya. Itu isotop. Isotop itu memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Jadi contohnya hidrogen dan helium. Nah, kita lihat bahwa nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Jadi tidak semua atom itu memiliki nomor atom dan nomor massa yang sama, tetapi pasti ada yang nomor atomnya berbeda, ada yang nomor massanya berbeda, ada yang nomor atomnya sama, dan ada nomor massanya sama. Nah, contoh yang kedua yaitu isobar. Isobar memiliki nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi contohnya hidrogen dan helium. Nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Itu yang disebut sebagai isobar. Sedangkan isoton itu nomor atom dan nomor massanya berbeda. Jadi pada isoton itu nomor massa, nomor atomnya itu berbeda, tidak ada yang sama. Nah, yang berikut adalah cara menentukan proton dan neutron dari suatu unsur. Kita langsung pada contoh ya. Contoh nah, proton ini adalah nomor atom. Proton itu sama dengan nomor atom. Sedangkan neutron itu didapat dari nomor massa dikurangi nomor atom. Ya, jadi kalau berikan contoh seperti ini, kira-kira adik-adik sudah mengerti atau belum? Mengerti, Bu. Baik. Oke, materi kita hari ini sampai di sini dan kita masuk pada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi Ibu hanya kasih satu soal saja. Nah, adik-adik bentuk ke dalam 3 kelompok. Jadi, satu kelompok 2 orang. Ya, jadi adik-adik silahkan berdiskusi. Jadi menurut adik-adik kira-kira dari model atom ini mana yang menurut adik-adik paling mudah dan kira-kira alasannya itu apa? Silahkan 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi selesai.
Dan kelompoknya Kakak Helda mungkin mau memberikan jawaban, silahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab mengenai diskusi dari kelima model atom, manakah yang menunjukkan yang paling mudah. Menurut kelompok kami Ibu, yang paling mudah yaitu teori atom Dalton, di mana model atomnya itu seperti bola pejali. Oke, mungkin ada yang lain? Sama. Oke, kalau begitu kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah memberikan jawaban. Oke, jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan minggu berikutnya kita masuk pada materi konfigurasi elektron. Jadi adik-adik tolong dipelajari secara baik materi konfigurasi elektron agar diskusinya ke depan bisa lebih baik dan lebih ramai lah begitu. Baik Ibu. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Ya.